Halo teman-teman trader, saya Alvin Enggolan. Hari ini saya mau bongkar cara cepat cari saham bagus di aplikasi Stockbit. Nah, buat yang belum punya bisa di-download di Play Store maupun di App Store, sudah tersedia ya. Oke, kita lanjut. Ini cara yang saya pakai sendiri ya, teman-teman ya. Sebagai seorang trader, jadi bukan sekedar teori. Oh ya, banyak orang yang beli saham itu cuman karena harganya lagi naik. Terus teman-teman juga ngasih saran ya kan, katanya bagus. Pada akhirnya apa? Pas dibeli malah nyungsep ya. Jadi stop deh yang kayak gitu-gitu ya. Nah, di sini saya mau ajak teman-teman untuk screening ya perusahaan sehat dalam kurang dari 5 menit. Ya cuman butuh cek dua angka. Apa itu? Yang pertama ROE dan yang kedua itu DER. Ya kalau ini lolos maka teman-teman bisa lanjut ya untuk pertimbangkan beli. Oke, materi kita yang pertama apa itu ROE atau Return of Equity. Nah, simpelnya gini, ROE itu adalah seberapa besar laba kita yang kita peroleh ya, laba bersih per ekuitas. Jadi laba bersih itu adalah net profit atau angka keuntungan perusahaan dalam setahun. Sedangkan ekuitas itu adalah modal sendiri ya, tanpa ada utang gitu. Nah, atau modal pemilik investor di perusahaan itu. Nah, kalau belum paham lagi, saya analogikan begini. Ibaratnya kalau teman-teman buka warung, modalnya 100 juta dan setahun untung bersih 15 juta. Nah, itu ROE-nya 15%, teman-teman. Ya, jadi kalau untungnya cuma 2 juta, mending uangnya didepositokan aja. Ya, kalau depositokan bisa dapat 5-7% ya. Ada yang di bawah memang. Jadi nggak capek jualan. Jadi kita cari perusahaan yang pintar dagang, teman-teman. Dengan ROE ini ya, minimal itu 15%. Baru kita lanjut untuk beli saham itu. Tapi tunggu dulu ya, karena bukan hanya pakai ROE saja, kita ada lagi satu lagi. Nah, untuk mau mengetahui di mana sih ROE itu berada, teman-teman buka aplikasi Stockbit-nya, ketikkan saham apa yang mau dibeli ya. Misalnya di sini saya kasih contoh Harta ya. Ini disclaimer ya teman-temannya, bukan ajakan beli. Harta di sini kita lihat di bagian ini kan ada stream, ada case start, order book ya, analisis dan finansial. Kita masuk ke bagian case start-nya, kita scroll ke atas untuk melihat apa tadi? ROE-nya. Kita masuk ke bagian probability ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada return of equity ya. Nah, kebetulan saham Harta ini return of equity atau kita bilang ROE-nya itu 30% ya, teman-teman. Bagus sekali ya. Tadi kita bilang harus di atas 15% atau minimal deh 15%. Nyata ini Harta ROE-nya 30%, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia punya modal 100 miliar, maka keuntungannya itu ada 30 miliar, teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu, teman-teman. Patokan untuk ROE secara umum itu ya, kalau dia di bawah 10% kayak tadi itu ya, 2 juta dari 100 juta gitu kan, itu kurang bagus, teman-teman. Yang kedua, kalau dia 10-15% itu cukup lah, atau standar ya. Dan 15-20% ini bagus. Mau yang lebih bagus lagi itu di atas 20%. Nah, ini bisnisnya kuat ini, teman-teman. Ya. Nah, apa yang perlu diperhatikan ya? Yang pertama, cari ROE itu minimal 15%. Ya kan? Terus yang kedua, dia stabil tuh. 3-5 tahun. Nah, ini teman-teman mau melihatnya gampang ya. Di bagian ROE ini ya. Kita lihat sini ada kayak tanda panah ke samping ya. Nah, teman-teman klik. Sudah. Nanti kita bisa lihat apakah dalam 3 atau 5 tahun terakhir ROE-nya si Harta ini, nah ini stabil atau justru naik. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya, di sini kita lihat 3 tahun terakhir ROE-nya naik. Nah, kita lihat 5 tahun terakhir dari mulai 2022 sampai 2026 ternyata ada tren naik ya untuk ROE sendiri. Berarti keuntungannya terus-menerus ada kenaikan. Oh, cakep nih. Ya, jadi stabil 3-5 tahun, yang lebih bagus lagi labanya terus naik dan tidak terlalu banyak utang. Nah, untuk mengetahui apakah dia banyak utang atau tidak, nah ini kita masuk ke materi yang kedua, teman-teman. Yang kita akan membahas tentang debt to equity ratio atau yang simpelnya itu DER gitu ya. Nah, saya kasih analoginya seperti ini. Misalnya perusahaan untung gede ya, tapi utangnya setinggi langit. Nah, ini bahaya. Jadi kita melihat untungnya besar kayak warung tadi ya, teman-teman. Dia modalnya 100 juta. Untungnya misalnya 15 juta ya kan.
Nah, tapi ternyata yang 100 juta tadi itu 80 persennya adalah hasil pinjaman. Nah, otomatis kan dia kan keuntungannya itu untuk nutupin utang ya kan, gitu. Oke, gitu ya. Nah, ini kita mau bongkar di aplikasi Stockbit untuk mengetahui di mana letak DER itu, teman-teman, bagian sini nih. Solvency ya, bagian sini, terus kita ke bawah ini ada debt to equity ratio. Nah, ini per kuartal ya, teman-teman ya. Per kuartal. Nah, tapi teman-teman lihat di sini, dia di atas 1. Nah, tapi tunggu dulu. Teman-teman dengarkan ini ya. Oke, rumus DER itu adalah total utang per ekuitas. Penjelasannya seperti ini. Utang adalah pinjaman perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu rata-rata ya teman-teman, dan hampir semua itu pasti ada pinjaman ke bank atau kemana gitu. Terus ekuitas itu modal sendiri. Jadi seperti yang saya analogikan tadi itu, perusahaan ini lebih banyak pakai utang atau modal sendiri. Contoh gini teman-teman, biar lebih simpel lagi. Utangnya 100 miliar. Ekuitasnya sebenarnya ada 50 miliar. Jadi bisa dibilang DER-nya itu kan 2 kali daripada ekuitasnya gitu. Oke. Patokan DER itu yang sehat ya, di bawah 0,5 atau setengahnya gitu ya, itu sangat sehat. Tapi ini jarang teman-teman. Oke, kalau bisa dapat bagus ya. 0,5 sampai 1 ini masih aman. 1 sampai 2 ini mulai tinggi. Di atas 2 ini hati-hati ya teman-teman ya, risikonya tinggi. Karena kalau dia nggak bisa bayar utang, ini bahaya. Tapi tunggu dulu teman-teman, jangan langsung panik melihat saham yang kita contohkan ini DER-nya di atas 1 kan. Karena ternyata ada ini hal yang perlu teman-teman ketahui ya. Yang pertama, tidak semua DER tinggi itu jelek. Ya, contoh nih perusahaannya kan perusahaan emas ya. Kan emas lagi naik. Tentu perusahaan mau mengembangkan perusahaannya ya kan. Terus dia pinjam ke bank. Karena harga lagi naik dan masa depan bisnis emas itu juga 10 tahun atau 20 tahun ke depan masih cerah, maka dia berani untuk ngambil pinjaman. Oke, itu dia. Jadi tidak semua DER tinggi itu jelek. Yang kedua, bank dan perusahaan besar itu kadang wajar DER-nya di atas 1 ya. Oke. Tapi cari DER-nya itu yang 3 tahun sampai 5 tahun itu kalau boleh itu terjadi tren penurunan. Nah, kita lihat dulu untuk kartu ini. Di sini kan ada tanda panah ya, teman-teman ya. Tanda panah ke samping. Nah, ini kita klik. Nah, kita lihat trennya. 3 sampai 5 tahun terakhir ada tren penurunan nggak? Nah, ini kita lihat trennya ada penurunan nggak? Ya, di bagian DER-nya yang bawah sini teman-teman ya, ini. Nah, kita lihat trennya ada penurunan 3 tahun terakhir ini teman-teman. Kalau di sini dia sempat di atas 1,52. Nah, kita lihat dulu 5 tahun terakhir. Nah, dia ada penurunan ya teman-teman ya. 1,55. Ini juga sempat 1,3. Nah, di sini sekarang dia 1,25. Berarti tahun 2026 ini ya, saat video ini direkam, ini DER-nya ada penurunan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita cari DER-nya itu 3 sampai 5 tahun terakhir itu terjadi penurunan. Oke, untuk kesimpulannya ya teman-teman ya. ROE di atas 15%, DER di bawah 1. Kalau kita gabungkan keduanya, kita udah punya DER sama ROE yang sesuai filter kita tadi itu. Artinya teman-teman sudah mengeliminasi, ya saya bilang lah sekitar 80% saham, tanda kutip ya, saham sampah yang ada di bursa. Ya cari saham-saham yang bagus gitu ya. Tapi ingat ya teman-teman, perusahaan sehat itu belum tentu harganya murah. Nah, bagaimana cara tahu harga lagi diskon atau kemahalan? Saya akan bahas di video part berikutnya. Makanya teman-teman jangan lupa subscribe ya. Nanti biar nggak ketinggalan part kedua tentang harga murah gitu. Nah, ini sebagai penutup teman-teman, coba cek dulu portofolio teman-teman sekarang. Nah, tulis di kolom komentar ya, lolos nggak filter yang 2 ini di portofolio teman-teman. Misalnya teman-teman ada beli saham apa aja, coba lolos nggak filter yang kita buat ini. Nah, yang terakhir lagi teman-teman, di YouTube ini kan ilmunya sebenarnya masih dasar ya. Buat teman-teman yang masih bingung gitu mau belajar cara privat, kebetulan saya membuka kelas ya. Kalau teman-teman mau, link WA sudah saya taruh di deskripsi. Teman-teman boleh klik ya untuk informasi lebih lanjut tentang privat tadi ya. Oke, itulah dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu.